Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handika di Cerpen Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan cerita pendek yang bergenre horor. Cerita kali ini berjudul Video Chat. Video Chat adalah kisah seram tentang seorang anak remaja laki-laki yang bertemu dengan seorang gadis asing di ruang obrolan chat. Suatu hari ketika saya pulang sekolah, saya menemukan catatan dari orang tua saya yang mengatakan bahwa mereka akan pergi malam ini dan tidak akan kembali sampai larut malam. Aku tidak punya banyak pekerjaan rumah yang harus kuselesaikan. Jadi aku pergi ke kamar tidur dan membuka laptopku. Bermain game? Bosan. Game apa yang bisa jalan di laptop kentang seperti ini? Aku rubah posisiku menghadap lemari tua tempat aku menaruh pakaianku. Aku merasa lemari itu seperti mengawasiku. Kalau aku membelakanginya, lemari itu sudah ada sejak rumah ini dibeli ayah. Lemarinya bagus dan kuat. Pemilik lamanya nggak membawanya karena dengan alasan terlalu banyak barang yang dibawa mereka. Lama-lama aku bosan juga kalau harus browsing. Film yang ada di laptop sudah berapa kali ku tonton, nggak ada yang menarik. Aku bosan dan mulai mencari obrolan video chat random. Banyak orang-orang aneh yang aku skip, atau orang itu yang men-skip aku. Tidak ada pembicaraan yang asik. Akhirnya ketika aku akan menyerah, tiba-tiba ada seorang gadis cantik muncul di layar laptopku. Namun suasana di sana kelihatan cukup gelap, cahaya seadanya. Dia tampak seperti baru saja menangis dan tangannya menutup mulutnya, seolah-olah dia berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Dia mulai mengetik, "Tolong bantu aku." Apa yang terjadi? Tolong teleponkan polisi. Hai, kamu kenapa? Sekarang posisimu ada di mana? Apakah ini hanya prank? Ada seseorang di rumahku. Ini bukan prank, aku serius. Tolong, kau harus membantuku. Oke, aku akan membantumu. Tolong telepon polisi. Kenapa tidak kamu saja yang telepon polisi? HP ku mati. Aku hanya sendirian di rumah. Seseorang masuk ke dalam rumah. Sekarang aku mendengar dia menaiki tangga. Aku sedang bersembunyi di dalam lemari. Alat komunikasi yang bisa kugunakan hanyalah laptop ini. Yang ku ingat saat ini hanyalah website ini tentang ngobrol. Aku beruntung saat pertama chat bisa bertemu dengan kamu. Tolong please, kamu harus mempercayaiku. Aku sangat serius. Oke, saya akan menelpon polisi untukmu. Berikan saja nama dan alamatmu. Nama saya Linda. Alamat saya adalah Jalan. Saat dia akan mengetik, aku langsung menghubungi layanan darurat di ponselku. Saat ketikannya muncul di laptopku, aku melihat alamat yang dia ketik. Betapa kagetnya aku sampai telepon yang kupegang di telingaku terjatuh dari jari-jariku dan membentur lantai. Tidak, itu kan alamat rumahku. Aku merasa hawa dingin menjalar di punggungku. Aku hanya duduk di sana menatap wajah wanita yang ketakutan di layar laptopku. Matanya memohon padaku untuk membantunya. Air matanya mengalir di pipinya. Perlahan aku menoleh dan menatap lemari kamar tidurku. Jantungku berdebar kencang. Aku berkeringat dingin. Aku yakinkan kembali kepadanya. Benaran kamu berada di dalam lemari di lantai 2 kamarmu? Dia pun menjawab, benar, kenapa kamu menjatuhkan HP-mu? Kamu siapa? Kulihat air matanya semakin berlinang. Dengan tangan gemetar aku beranjak dari laptopku dan berhati-hati mendekati lemari. Papan-papan lantai berderit di bawah kakiku. Dalam video chat tersebut aku bisa melihat gadis itu tiba-tiba tersentak seolah-olah mendengar sesuatu. Dia menutup mulutnya menggigil ketakutan.
Aku mengulurkan tangan kiriku dan menggenggam pegangan pintu lemari. Gadis itu masih ada di video chat, gemetar dan menangis diam-diam. Dia mencengkram pegangan lemari erat-erat. Dalam satu gerakan cepat aku membuka pintu lemari, tetapi seperti ada yang menahannya dari dalam. Aku pun memaksanya hingga terbuka. Saat terbuka, dari dalam lemari dan beriringan dengan laptopku, aku mendengar jeritan ketakutan. Namun, lemari itu kosong. Ketika aku kembali melihat ke layar laptopku, gadis itu telah terputus dari obrolan chat. Teriakannya seakan terekam terus-menerus di kepalaku. Seluruh kejadian itu membuatku sangat takut, sehingga aku tidak bisa tidur di kamarku. Aku pergi tidur ke sofa di lantai bawah. Keesokan paginya aku memberitahu orang tuaku apa yang telah kualami tadi malam. Ibuku hanya menertawakannya, tapi ayahku penasaran. Dia berkata dia akan bertanya kepada tetangga tentang hal ini. Apa yang dia dapat dari cerita tetangga sungguh sangat membuatku ingin menyingkirkan lemari itu dari sana. Kata mereka bertahun-tahun yang lalu, ada satu keluarga yang tinggal di rumah itu. Seorang pria, istri, dan putri remajanya. Suatu malam ketika orang tuanya keluar, seorang penyusup masuk ke dalam rumah. Ketika orang tuanya pulang, mereka menemukan putri mereka di lemari kamar tidur dalam keadaan bersimbah darah dengan beberapa bacokan di kepala. Pembunuhnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Saat ku cari informasi tentang pembunuhan beberapa tahun lalu di daerah itu, nama gadis itu adalah Linda, dan wajah Linda persis seperti wajah perempuan yang malam itu chat denganku.